Tuhan kita dibawa oleh Suster Mia. Nah, sebelum itu kita bersatu dalam doa. Anak-anak suster, ambil sikap doa yang baik, lipat tangannya, duduk yang manis. Kita berdoa ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak suster, sebelum kita masuk ke renungan yang dibawakan oleh Suster Mia, kita dengarkan bacaan Injil dulu ya. Markus 9 ayat 38 sampai 43, dilanjut dengan ayat 45, dilanjut dengan ayat 47 sampai 48. Seorang yang bukan murid Yesus mengusir setan. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu, karena ia bukan pengikut kita." Tetapi kata Yesus, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkillah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam." Di suatu hari di sebuah desa, seorang pria berjalan sendiri santai menikmati perumahan pemandangan yang ada. Lalu tanpa disengaja dia melihat seseorang yang sedang kemasukan roh setan. Lalu pria tersebut berusaha membantu seseorang tersebut mengeluarkan roh setan yang ada di dalam dirinya. Saat dia berusaha mengeluarkan roh setan yang ada di dalam dirinya, tiba-tiba datanglah Yohanes, murid Yesus. Yohanes melihat bahwa seorang pria itu mengeluarkan roh setan yang ada di dalam diri seseorang tersebut. Lalu Yohanes berjalan mendekati mereka dan berusaha mencegah pria tersebut mengeluarkan roh setan dari dalam dirinya. Kemudian Yohanes berbicara dengan seseorang tersebut, seorang pria tersebut. Yohanes mengatakan, "Siapakah engkau? Mengapa engkau berusaha mengeluarkan roh setan yang ada di dalam seseorang tersebut? Bukan pengikut Yesus. Mengapa kamu berusaha mengeluarkan roh setan yang ada di dalam diri seseorang tersebut?" Lalu pria ini merasa sedih dan pergi meninggalkan mereka. Lalu Yohanes menemui Yesus dan dengan bangga mengatakan,
Guru, saya melihat seseorang yang bukan pengikutmu berusaha mengeluarkan roh setan dari dalam diri seseorang. Lalu saya cegah dia, karena dia bukan muridmu. Lalu jawab Yesus kepada Yohanes, janganlah kamu cegah dia. Siapapun yang melakukan kebaikan atas namaku, dia adalah pengikutku. Nah, anak-anak suster, setelah tadi mendengarkan cerita kitab suci mengenai Yohanes yang melarang atau mencegah seseorang melakukan kebaikan, apa kata Yesus? Yesus mengatakan, janganlah kamu cegah siapapun yang melakukan kebaikan atas namaku, dia adalah pengikut Yesus. Nah, anak-anak suster, dari cerita tadi, Yesus mau mengajarkan kita apa? Yesus mengajarkan kita untuk tidak pilih-pilih teman. Kita harus berteman sama semua teman kita. Misalnya, siapa di antara anak-anak yang tidak mau berteman dengan temannya yang mungkin pakaiannya jelek, hanya mau berteman dengan yang pakaiannya bagus, rapi, yang orang kaya, atau siapa di antara anak-anak yang hanya mau berteman dengan temannya yang juara saja, yang pintar-pintar saja, yang bodoh, tidak mau ditemani, tidak mau diajari. Atau siapa di antara anak-anak yang pilih-pilih agama, dia bukan satu gereja saya, atau dia beda gereja dengan saya, dia beda agama dengan saya. Siapa yang seperti itu? Tuhan Yesus tidak mengajarkan kita untuk pilih-pilih teman. Selagi kita melakukan kebaikan, kita boleh berteman sama semua orang tanpa pilih-pilih dia agama apa, dia dari kelas mana, dia suku apa, dia orang kaya atau tidak, dia pintar atau bodoh atau tidak. Dan kalau di keluarga bagaimana anak-anak? Apakah anak-anak hanya menghormati ayah ibunya atau tidak menghormati ayah ibu dari teman-temannya? Sebagai pengikut Kristus, kita pun harus menghormati orang yang lebih tua dari kita, meskipun mereka bukan ayah ibu kita. Kalau di sekolah bagaimana? Apakah guru kita itu adalah orang tua? Ya, guru atau miss atau susternya itu adalah orang tua kita di sekolah. Jadi anak-anak semua harus menghormati mereka juga. Mereka adalah orang tua kita di sekolah. Nah, anak-anak suster, hari ini Yesus mau mengajarkan kita untuk tidak pilih-pilih teman. Kita harus berteman dengan semuanya, melakukan kebaikan, mengasihi teman-teman kita semua, dan menghormati semua orang, termasuk orang yang lebih tua dari kita. Nah, anak-anak suster, hari ini kita sudah selesai mendengarkan cerita kitab suci. Ingat kan pesan cerita kitab suci kita hari ini? Tidak boleh pilih-pilih teman dan menghormati yang lebih tua dari kita. Nah, sebelum kita berpisah, mari kita bersatu dalam doa. Anak-anak suster, ambil sikap berdoa yang baik, lipat tangannya, duduk yang manis. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak suster, hari ini kita sudah selesai mendengarkan cerita kitab suci. Sampai jumpa ke cerita kitab suci selanjutnya. Ingat anak-anak suster, harus jaga kesehatan dan